Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel YouTube Mustaminarda Official. Sahabat BN, informasi mengejutkan datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan SIP MSI. Mengawali pertemuan kita ini, sebelum kita bahas lebih jauh, kita baca satu berita tentang hal ini. Putra Bayangkara menurunkan berita di bawah judul Wagub Kalbar .2 masuk saja ke SPBU tanpa barcode. Kalau diminta lawan dan protes. Mengejutkan sekali informasi dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini. Kita baca beritanya. Pontianak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait penggunaan barcode dalam pembelian BBM di SPBU. Ia dengan tegas meminta masyarakat untuk menolak penggunaan barcode dan menyebut kebijakan tersebut lebih menguntungkan mafia BBM ketimbang rakyat. Dalam berita yang diturunkan Putra Bayangkara tanggal 6 April 2025 ini, selanjutnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini menegaskan, saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode untuk pembelian Pertalite. Tidak ada barcode lagi di Kalbar. Masuk saja isi minyak di SPBU, tidak ada faedahnya itu barcode. Tegas Krisantus dalam acara buka puasa bersama jajaran Pemprov Kalbar 6 Maret 2025 lalu. Namun realita di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Hingga kini sistem barcode masih diterapkan di sejumlah SPBU di Kalbar. Ketika dikonfirmasi media, Putra Bayangkara melalui WhatsApp pada Minggu 6 April 2025, Krisantus kembali menyerukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Seharusnya masyarakat ikuti kata-kata dan himbauan saya. Kompak tidak mau pakai barcode. Masuk saja. Terobos, ujarnya lantang. Saat ditanya lebih lanjut soal posisinya dalam kebijakan tersebut, Krisantus menegaskan bahwa dirinya bukan pembuat aturan, namun tetap memegang sikap tegas menolak barcode. Yang punya kebijakan itu Pertamina. Kalau saya yang buat aturan baru bisa dibilang janji. Jangan kalian putar-putar barang itu. Saya sudah minta ke Pertamina untuk tidak pakai barcode, tapi malah dibilang saya tidak tahu aturan. Bahkan ada yang bilang Pak Gubernur Nur Sam salah pilih pasangan, ungkap Krisantus dengan nada geram. Sekarang semua tergantung masyarakat. Mau tunduk ke SPBU dan Pertamina, silakan pakai barcode. Tapi kalau mau dengar omongan saya, masuk saja ke SPBU tanpa barcode. Kalau diminta, lawan dan protes. Tutupnya tegas. Pernyataan keras ini menuai pro dan kontra, sekaligus memperlihatkan ketegangan antara kebijakan pemerintah daerah dan mekanisme distribusi BBM nasional yang dikontrol Pertamina. Masyarakat pun kini berada di tengah dilema. Tunduk pada sistem atau mengikuti seruan perlawanan dari orang nomor 2 di Kalbar. Sahabat BN, fenomena ini telah menunjukkan bahwa aturan-aturan yang datang dari pusat yang terkesan oleh daerah menyusahkan rakyat tampaknya sudah mulai diprotes di daerah. Ini bukan main-main. Yang memprotesnya wakil gubernur, orang nomor 2 di provinsi. Dan memang kalau kita perhatikan apa yang dikemukakan oleh wakil gubernur Kalimantan Barat ini, tidak semuanya benar tentunya, tetapi juga tidak semuanya salah. Di satu sisi
aturan yang ada di Pertamina ini tentu perlu dituruti. Tapi di satu sisi lagi, apa yang dikemukakan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini tampaknya juga perlu dituruti. Sebab kadangkala masyarakat di desa-desa tidak mengerti dengan barcode-barcode itu. Apalagi untuk mendapatkan barcode harus mempergunakan handphone Android, harus menuruti langkah-langkah yang ada di handphone kita, yang ribetnya untuk yang sudah tua-tua atau untuk masyarakat yang tidak terbiasa mempergunakan handphone secara berteknologi agak tinggi, ribet sekali. Misalnya, pemilik mobil bak yang gunanya untuk mengangkut pisang atau jagung dari desa ke kecamatan atau katakanlah ke ibu kabupaten. Mereka sehari-hari tahunya bergelut dengan pisang, bergelut dengan jagung, bergelut dengan kebun. Tiba-tiba mereka harus pakai barcode. Kalau tidak pakai barcode tidak bisa mengisi BBM mobilnya. Ini kan meribetkan sekali. Dan memang apa yang dikemukakan oleh Wakil Gubernur ini, kita yakin Wakil Gubernur ini telah memahami untuk apa barcode ini. Atau setidaknya kita bisa mengatakan seorang Wakil Gubernur sudah barang tentu dia paham dengan permainan mafia migas di Pertamina ini. Dan Wakil Gubernur ini mengatakan sistem barcode ini hanya menguntungkan mafia BBM. Dan kita harus menyadari bahwa permainan mafia BBM ini telah menghancur luluhkan sistem yang ada dalam pendistribusian BBM kepada rakyat selama ini. Atau dapat dikatakan bahwa mafia migas ini merugikan negara. Bayangkan, dari yang terungkap belakang ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi di Pertamina yang dilakukan anak perusahaan Pertamina, PT Patraniaga. Dugaan kerugian negara akibat korupsi yang terjadi di PT Patraniaga ini bukan main-main. Jika dikalkulasikan selama 5 tahun praktek korupsi yang terjadi di anak perusahaan Pertamina ini, tidak kurang dari 1.000 triliun rupiah uang negara yang dicuri para koruptor ini. Itu baru satu yang terungkap. Dan tidak tertutup kemungkinan praktek-praktek korupsi di Pertamina ini lebih dari satu. Jadi Wakil Gubernur ini kita yakin sangat memahami atau setidaknya cukup memahami permainan mafia di BBM kita ini. Makanya menurutnya sistem barcode-barcodean ini hanya menguntungkan mafia. Dan sayangnya kita terpaksa mengatakan bahwa pemerintahan kita masih terkesan setengah hati dalam memberantas mafia ini. Setidaknya dapat dilihat dari pengusutan kasus dugaan korupsi Pertamina sekarang ini. Sampai sekarang baru yang diusut, baru yang dijadikan tersangka di level anak perusahaan itu saja. Padahal sangat mungkin otak
dari praktek korupsi ini tidak hanya akan cukup pada anak perusahaan itu saja, tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang seakan ada pembatasan atau lingkaran bahwa cukup pengusutan kasus dugaan korupsi Pertamina yang mencapai ribuan triliun ini dalam dugaannya cukup hanya sampai pada direksi di anak perusahaan itu saja, yakni di PT Patraniaga, yang Pertaminanya tidak pernah diungkit-ungkit, tidak pernah disinggung-singgung, apalagi yang di atas Pertamina. Kalau seperti ini pengusutan kasus dugaan korupsi di Pertamina ini, tidak salah agaknya kalau banyak yang mengatakan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi ini tak lebih dari hanya sekadar untuk pengganti pemain dalam mafia BBM atau mafia migas di Pertamina. Demikian sahabat BNU, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.